Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tridewi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan nge-review 2 jurnal, yaitu untuk judul jurnal yang pertama, Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang dibuat oleh Sarida Sirait dan Henry Dunan Pardede, terbit pada 2 Desember 2020. Untuk judul jurnal yang kedua, yaitu Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang dibuat oleh Ihsan Rambe, terbit pada tahun 2020. Untuk jurnal yang pertama, yaitu Bank BRI, secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Untuk Bank BRI, yaitu menilai kinerja keuangan atau kesehatan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan rasio rentabilitas atau earning performance, di mana pada pasal 7 ayat 3 berbunyi kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas earnings sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas earnings, sumber-sumber rentabilitas earnings, dan kesinambungan. Untuk jurnal kedua, yaitu Bank Muamalat, di antara analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank adalah rasio permodalan, rasio kualitas aktiva, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Berdasarkan ikhtisar keuangan dari laporan tahunan PT Bank Muamalat Tbk, diketahui bahwa total aset bergerak secara fluktuatif pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016, total aset sebesar 55 triliun 786 miliar. Pada tahun 2017, total aset sebesar 61 triliun 697 miliar, dan pada tahun 2018, total aset sebesar 57 triliun 227 miliar. Oleh karena itu, penelitian tentang analisis kinerja keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk perlu untuk dilakukan berkaitan dengan penilaian kesehatan bank. Untuk Bank BRI, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta secara hubungan variabel yang teliti. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang mengukur kesehatan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 per CEOJK 03/2017 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio yang digunakan adalah yang pertama, yaitu return on asset atau ROA, yang kedua net interest margin yaitu NIM, atau yang ketiga ROE, dan yang keempat beban operasional terhadap pendapat operasional atau BOPO. Dan rasio yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu
aset ROA PT Bank Indonesia, maka semakin baik tingkat keuntungan bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asetnya. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari aset secara keseluruhan. Untuk jurnal kedua yaitu Bank Muamalat, laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca tersebut menunjukkan atau menggambarkan jumlah suatu aset, kewajiban dan juga mengenai ekuiditas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, net worth, beban, dan pendapatan atau termasuk gain dan loss, perubahan ekuitas, dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. Untuk jurnal yang pertama yaitu untuk mendapatkan hasil dari return on asset dapat digunakan rumus yaitu laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100. Nah, untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yaitu triwulan 1 tahun 2019 laba setelah pajaknya yaitu 10.153.318 dan total aset 1.279.860.648. ROA-nya yaitu 0,8%. Triwulan kedua tahun 2019 laba setelah pajaknya yaitu 19.460.722. Total aset yaitu 1.288.195.552. ROA-nya yaitu 1,5%. Untuk triwulan ketiga tahun 2019 yaitu laba setelah pajak 31.056.525. Total asetnya itu 1.336.554 yaitu ROA-nya 2,4%. Triwulan keempat tahun 2019 laba setelah pajak 43.364.053. Total asetnya itu 1.416.758.840. ROA-nya yaitu 3,1%. Triwulan 1 tahun 2020 yaitu laba setelah pajak 10.055.705. Total asetnya 1.358.978.917. ROA-nya yaitu 0,8%. Untuk triwulan kedua tahun 2020 laba setelah pajak yaitu 15.539.443. Total asetnya 1.359.759.264. ROA-nya yaitu 1,1%. Untuk jurnal kedua yaitu analisis rasio keuangan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Salah satunya, Bank Muamalat menggunakan salah satu alat ukur untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur yang analisis CAMEL adalah yang pertama yaitu
kapital atau permodalan. Kapital adalah uang atau harta benda, yaitu barang, pabrik, kantor, dan sebagainya, yang dipakai untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan, menambah kekayaan, dan lain-lain. Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR, yaitu dengan cara membandingkan modal berdasarkan aktiva pertimbangan menurut risiko. Yang kedua yaitu aset atau kualitas aset. Aset aktiva adalah harta kekayaan yang berwujud nyata seperti uang, bangunan, kantor, atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang maupun yang tidak berwujud nyata seperti hak cipta. Semua pos pada sisi debit neraca yang terdiri atas harta piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang akan diterima. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen dinilai atas kepatuhan bank terhadap ketentuan posisi devisa neto atau PDN, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah setelah memperhitungkan rekening administratif. Untuk yang keempat yaitu earning atau rentabilitas, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh atas berbagai faktor produksi, misalnya gaji, keuntungan, bunga, dan sebagainya. Penilaian dalam unsur earning didasarkan kepada dua macam, yaitu yang pertama rasio laba terdapat total aset atau ROA, dan yang kedua rasio beban operasional terhadap pendapat operasional. Yang kelima adalah liquidity atau likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utangnya pada aset pembayaran. Untuk yang keenam yaitu kinerja keuangan. Kinerja dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Yang ketujuh adalah bank. Lembaga keuangan mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data keuangan tahunan yang dipublikasikan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Camel. Berdasarkan penjelasan surat edaran Bank Indonesia, analisis Camel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan data review laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi dengan sistem akuntansi yang berlaku maupun penjelasan lain yang mendukung. Nah, untuk yang kedua, menghitung angka rasio masing-masing aspek Camel. Yang ketiga, menghitung nilai kotor masing-masing rasio. Yang keempat, menghitung nilai bersih masing-masing rasio dengan jalan mengalihkan nilai kotor masing-masing dengan standar bobot masing-masing rasio. Nah, untuk yang kelima, menjumlahkan nilai bersih rasio Camel. Untuk yang keenam, membandingkan hasil perjumlahan keseluruhan rasio Camel dengan standar Bank Indonesia. Untuk jurnal yang pertama yaitu Bank BRI, berdasarkan perhitungan ROE pada triwulan ke-1 tahun 2019, tingkat rasionya sebesar 4% dan mengalami peningkatan pada triwulan kedua tahun 2019 sebesar 8%, pada triwulan ketiga 12%, dan pada triwulan keempat tahun 2019 menjadi 16%. Namun memasuki triwulan ke-1 dan
kedua pada tahun 2020, ROE PT BRI Persero Tbk mengalami penurunan yang begitu signifikan menjadi 5%. ROE mengalami penurunan yang begitu signifikan dari tahun 2019 disebabkan karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID-19 yang mulai meluas dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan negara Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Hal ini menyebabkan IHSG Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini tidak lepas dari para investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada saat itu belum serius untuk menangani COVID-19, sehingga krisis kesehatan terjadi dan membuat para investor lebih memilih menarik dananya dari pasar modal yang membuat harga saham mengalami penurunan. Selain menurunnya harga saham ataupun ekuitas, ROE mengalami penurunan disebabkan laba bersih yang menurun. Laba bersih PT BRI Indonesia Persero Tbk menurun karena adanya tekanan pada pendapatan bunga dan juga tingginya restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19, khususnya di segmen mikro, dan perlambatan pertumbuhan kredit juga mendorong penurunan laba. NIM atau Net Interest Margin adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pendapat bunga bersih dibandingkan dengan aset produktif. Untuk rasio NIM PT BRI Persero Tbk triwulan ke-1 tahun 2019 sebesar 2% dan mengalami peningkatan secara bertahap pada triwulan ketiga tahun 2019 menjadi sebesar 4%, pada triwulan ketiga tahun 2019 sebesar 5%, dan pada triwulan kelima menjadi 7%. Namun secara signifikan pada awal triwulan tahun 2020, BRI mengalami penurun kembali menjadi 2% dan pada triwulan kedua sebesar 3%. Pada awal periode 2019, ini mengalami penurunan akibat dampak dari kenaikan suku bunga BI 7 days reversi repo rate sampai 6 kali. Sedangkan pada awal periode tahun 2020 hingga saat ini, NIM PT Bank BRI Persero Tbk mengalami penurunan akibat dari situasi pandemi virus corona yang memperlambat penyaluran kredit sehingga dampak dapat pada pendapatan bunganya, dan pada saat bersamaan beban bunga dan simpanan yang harus dibayarkan kepada nasabah tidak mungkin dikurangi demi menjaga kecukupan likuiditas. Selanjutnya yaitu ada BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi BOPO, maka semakin tidak efisiensi operasi bank. Untuk rasio BOPO PT Bank BRI Persero Tbk mengalami fluktuasi, yaitu dari triwulan ke-1 pada tahun 2010 sebesar 59% dan meningkat pada triwulan kedua pada tahun 2019 menjadi 62% dan menurun kembali pada triwulan ketiga dan keempat pada tahun 2019 menjadi 61%. Namun pada awal tahun 2020 rasio BOPO PT Bank BRI Persero Tbk meningkat menjadi 66% dan pada triwulan kedua menjadi 69%. Kenaikan BOPO terjadi karena adanya tekanan pada pendapatan bunga akibat restrukturisasi kredit yang masih dilakukan perseroan sejak akhir Maret 2020 guna untuk menyelamatkan UMKM terdampak COVID-19. Selain itu, BRI juga membentuk biaya pencadangan sebagai mitigasi risiko kredit akibat krisis. Untuk Bank Muamalat sendiri, jurnal kedua yaitu
Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan pada tahun 2016, rasio yang dicapai Bank Muamalat Indonesia sebesar 12,74%, yang berarti Bank Muamalat Indonesia menyediakan 12,74% dari investasinya untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR sejumlah 100, maka Bank Muamalat Indonesia membiayai dengan modal sebesar 0,1274. Artinya hasil kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk ditinjau dari segi kapital. Pada tahun 2016, rasio permodalan sesuai dengan kriteria peringkat kedua yang dikategorikan dalam kelompok sehat. Pada tahun 2017, rasio tercapai 13,62%, yang berarti Bank Muamalat Indonesia menyediakan 13,62% dari investasinya untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR sejumlah 100, maka Bank Muamalat Indonesia membiayai dengan modal sebesar 0,1362. Dan pada tahun 2017, rasio permodalan berada pada kriteria peringkat kedua dalam kategori sehat. Pada tahun 2018, rasio yang dicapai Bank Muamalat Indonesia sebesar 12,34%, yang berarti menyediakan 12,34% dari investasinya untuk setiap ATMR sejumlah 100, maka Bank Muamalat Indonesia membiayai modal sebesar 0,1234. Pada tahun 2018, rasio permodalan sesuai dengan kriteria kedua dalam kelompok sehat. Adanya presentasi yang fluktuatif menunjukkan adanya kenaikan sekaligus penurunan jumlah modal dan aktiva tertimbang menurut risiko, namun tidak terlalu berbeda jauh dan masih tetap dalam kategori sehat pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Indikator menunjukkan kelompok sehat ialah semakin besar rasio capital adequacy ratio atau CAR yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin baik karena hal itu berarti bank mampu menyediakan modal dalam jumlah besar. Untuk jurnal kedua yaitu Bank Muamalat Aset Non-Performing Asset NPA, semakin tinggi rasio aktiva produktif bermasalah atau NPA, maka akan semakin buruk kualitas aktiva produktif yang memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Hasil analisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk dari sisi aset diketahui pada tahun 2016 rasio sebesar 3,34% yang berdasarkan matriks kriteria penilaian kesehatan bank berada di peringkat kedua, yakni berkisar antara 3,01% per 5%, artinya bank dalam kondisi sehat. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan aktiva produktif bermasalah sebesar 100 akan menyebabkan perubahan aktiva produktif yang diklasifikasikan sebesar 0,334. Pada tahun 2017, rasio jumlah aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktifnya sebesar 3,79%. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan aktiva produktif bermasalah sebesar 100 menyebabkan perubahan aktiva produktif yang diklasifikasikan sebesar 0,379. Nilai rasio ini dalam kategori sehat. Pada tahun 2019, rasio jumlah aktiva produktif bermasalah sebesar 2,74%, yang artinya setiap perubahan aktiva produktif bermasalah sebesar 100 menyebabkan perubahan aktiva produktif yang diklasifikasikan sebesar 0,274. Nilai rasio ini dikategorikan dalam kondisi sangat sehat. Selama 3 tahun terjadi peningkatan peringkat kesehatan bank yang di awal pada tahun sebelumnya. Pada 2 tahun sebelumnya dalam kondisi sehat berubah menjadi sangat sehat. Selanjutnya, manajemen atau PDN. Hasil kinerja keuangan PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kepatuhan bank terhadap posisi devisa neto selama tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan secara signifikan, namun masih tetap pada peringkat ketiga dalam kategori cukup sehat. Dikatakan cukup sehat dikarenakan posisi devisa neto berada pada kisaran 0%, lebih besar pelanggaran PDPN lebih besar 10%. ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2016 sebesar 0,2%, artinya setiap 100 aset digunakan bank hanya mampu menghasilkan 0,22 laba bersih. Bank hanya mampu menghasilkan 0,22% dari total aset yang digunakan. Tahun 2017 rasio sebesar 0,11%, artinya setiap 100 aset yang digunakan hanya mampu menghasilkan 0,11 laba bersih, atau bank hanya mampu menghasilkan 0,11% dari total aset yang digunakan. Tahun 2018 rasio sebesar 0,8%, artinya setiap 100 aset yang digunakan hanya menghasilkan 0,008 laba bersih, atau bank hanya mampu menghasilkan 0,8% dari total aset yang digunakan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dilihat bahwa rasio ROA terus mengalami penurunan dan berada pada peringkat keempat dalam kategori kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan bank kurang baik sehingga laba yang dihasilkan kurang baik. Selanjutnya, BOPO pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2018 memiliki tren fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio sebesar 97,76%, artinya setiap 100 pendapatan operasional menggunakan beban operasional sebesar 0,9776. Pada tahun 2017 rasio sebesar 97,68%, artinya setiap 100 pendapatan operasional menggunakan beban operasional sebesar 0,9768. Pada tahun 2018 rasio sebesar 98,24%, artinya setiap 100 pendapatan operasional menggunakan beban operasional sebesar 0,9824, sehingga terjadi penurunan dan peningkatan di tahun 2017 dan tahun 2016. Namun kondisi kesehatan bank tetap dalam peringkat keempat dalam kategori kurang sehat. Untuk selanjutnya, FDR pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2016 sebesar 95,13%, yang menunjukkan kesehatan bank dalam peringkat ketiga dalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2017 rasio mengalami penurunan, yakni menjadi 84,41% pada peringkat kedua dalam kategori sehat. Pada tahun 2018 rasio kembali mengalami penurunan pada angka 73,18%, yakni berada pada peringkat pertama dalam kategori sangat sehat. Presentasi dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aset lancar atau aset yang paling liquid dari bank. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya. Semakin menurunnya rasio FDR dari tahun ke tahun merupakan suatu yang sangat baik. Artinya kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan, baik kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen likuiditas kuat. Sedangkan untuk jurnal pertama yaitu Bank BRI, maka ROA PT Bank BRI Persero Tbk dapat dikategorikan tidak sehat karena nilai rata-rata ROA sekitar 1,62% atau lebih kecil dari 2,74%.
Statistik Perbankan Indonesia. Untuk nilai ROE PT Bank BRI Persero Tbk juga dapat dikategorikan tidak sehat karena rata-rata nilai ROE Bank BRI sekitar 8,33%, lebih kecil dari 16,77%. Statistik Perbankan Indonesia. Untuk nilai NIM juga mengalami fluktuasi yang begitu signifikan. Pada awal periode 2019, nilai NIM cenderung rendah, namun pada akhir periode 2019 nilai NIM cukup bagus dan dapat dikategorikan sehat. Namun masuk awal periode tahun 2020, nilai NIM kembali anjlok menjadi 2%. Jika dilihat dari nilai rata-rata NIM, PT Bank BRI Persero Tbk hanya mampu menghasilkan nilai sekitar 3,83%, lebih kecil dari 4,96%. Statistik Perbankan Indonesia. Sedangkan untuk nilai beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO, PT Bank BRI Persero Tbk dapat dikategorikan sehat karena nilai rata-rata dari beban operasional terhadap pendapatan operasional sekitar 63%, lebih kecil dari 80,15%. Statistik Perbankan Indonesia semakin kecil nilai BOPO, maka akan semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola beban perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk mereview kedua jurnal tadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.